Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa ba'd. Jamaah Jumat yang berbahagia, alhamdulillah Jumat ini mampu kita
jadikan sebagai jalan untuk mengumpulkan modal dalam rangka keselamatan di negeri akhirat kita. Salawat serta salam terhadap Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah Jumat yang berbahagia, khutbah ini adalah sebuah wasiat untuk diri saya sendiri terkhusus dan untuk antum semuanya yang hadir pada saat ini dan sekaligus mendengarkan kajian ini, baik secara langsung ataupun di tayangan ulangnya. Jemaah Jumat yang berbahagia, judul khutbah yang ingin saya sampaikan yaitu ambillah seluruh dosaku. Dengarkan dengan baik. Kalimat ini adalah kalimat yang sepele. Tapi tahukah Anda, kalimat ini akan membawa perkara besar di akhirat. Bahkan kalimat inilah yang akan menenggelamkan seseorang di dalam api neraka. Ambillah seluruh dosaku. Kalimat ini kalimat yang tak mungkin untuk diucapkan di dunia, dan semua bapak-bapak tak akan pernah reda bila ini diucapkan. Tapi ingat bahwa kalimat ini suatu saat menjadi hal yang pasti akan dikatakan oleh seseorang kepada yang lain, oleh saya kepada bapak-bapak, atau dari bapak-bapak diucapkan kepada saya. Jadi dalam surah An-Najm Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alla taziru waziratu wizra ukhra." Seseorang tak akan pernah bisa menanggung beban dosa orang lain. Enggak akan mungkin. Enggak akan mungkin kalimat ini akan saya katakan, Pak, tolong ambil dosaku, ambil suruhnya. Enggak mungkin. Tapi di akhirat ini bisa terjadi dan pasti terjadi. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari jalan Abu Hurairah. Fa illam yakun lahu hasanatun ukhida min sayyiati akhi faturihat ali. Ada masanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan dikatakan kepadamu, ini adalah dosa saudaramu. Ambillah semuanya. Saat itulah orang akan berkata kepada kita, ambil seluruh dosa aku. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, ambillah seluruh dosaku. Tahukah Anda, buruknya kalimat ini atau kalimat buruk ini akan diucapkan kepada kawan sendiri, bukan orang lain, bukan orang yang tidak kenal, tapi orang yang kenal, bahkan yang akrab dan suka duduk bersama. Wal'iyadzubillah, nistanya pertemanan. Tahukah Anda bahwa kalimat ini akan diucapkan kepada seseorang sebagai ganti kezaliman yang ia lakukan terhadap kawannya sendiri itu. Dalil sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan pada hadis yang sahih dari jalan yang diriwayatkan oleh Muslim dari jalan Abu Hurairah dan yang lainnya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man kanat 'indahu mazlimatun li akhihi falyatahallalhu min qabl
qabli ay ya'khudha li akhihi min hasanatihi fa illam yamlakun hasanatun ukhidha min sayyiati akhihi faturihat alaihi. Itulah hadis yang selengkapnya. Barang siapa yang pernah melakukan kezaliman kepada saudaranya sendiri, kawan sendiri, kezaliman terhadap kawan sendiri, tidak kepada orang lain yang jauh, kepada yang dikenal, kepada yang akrab, maka Rasulullah perintahkan, falyatahallalhu, buru-burulah engkau minta maaf sebelum mati. Kita lanjut pada hadis berikutnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalan Jabir bin Abdullah, ittaqul dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Karena kezaliman yang kau lakukan itu akan menyebabkan kegelapan di hari akhir, dan akan dikatakan kepadamu, kegelapan itu adalah ambillah seluruh dosaku agar engkau yang masuk ke dalam neraka. Ikhwan fillah rahimakumullah, ambillah seluruh dosaku. Tahukah Anda, kalimat ini terpaksa harus diucapkan kepada seseorang adalah disebabkan karena rasa dengki yang bisa hampir menimpa seluruh kita ini. Saya ulang, akan dikatakan kepada saya dan akan dikatakan kepada bapak-bapak, hei, ambillah seluruh dosaku, ambillah seluruh dosaku. Kalimat ini terpaksa diucapkan kepada seseorang adalah karena berawal dari rasa dengki. Dan ingatlah baik-baik bahwa rasa dengki itu akan menimpa kita semua. Jangan pernah berkata, aku ini Pak Ustadz nggak dengki, aku tidak pernah dengki kepada orang lain Ustadz. Jangan. Berawal dari dengki yang hampir menimpa seluruh kita. Orang yang awam terkena, orang yang alim kena. Bahkan kedengkian itu akan menimpa seorang ustadz sekalipun, seorang dai sekalipun, seorang ulama sekalipun. Berawal dari rasa dengki. Dengarkan apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sebagaimana terdapat dalam Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah, jilid 10 halaman 124 dan 125. Ma khala jasadun min hasadin. Tidak ada satu jasad pun yang selamat dari rasa dengki, di mana ini yang menjadi muara pertama sebab kehancuran dan kecelakaan seseorang, yang kemudian akan dikatakan kepadanya, ambillah seluruh dosaku. Lakin al-la'ima yubdi wal karima yukhfi. Namun orang yang punya penyakit hati, yang di dalam hatinya ada penyakit, maka dia akan tampakkan rasa dengkinya dengan mencemooh orang lain, menghibahnya, memfitnahnya, merusak kehormatannya, menjatuhkan harga dirinya. Lihat pada diri sendiri. Wal al-karimu yukhfi. Rasa dengki itu tetap ada pada kamu, siapapun kamu. Akan tetapi, bila hatimu yang dimuliakan oleh Allah, kau hanya bertahan di pada dirimu sendiri, kau hanya menyembunyikannya, kau tak akan pernah bercerita kepada orang lain untuk menceritakan, untuk melampiaskan
kedengkianmu itu dengan menghambur-hamburkan cerita tentang keburukannya, mencari-cari kesalahannya, bahkan kesalahannya yang tidak ada kau buat, bahkan yang kecil kau besarkan, dan yang besar kau beberkan kemana-mana. Aku tidak punya rasa dengki. Iya, sekarang kita deteksi. Coba kau tes. Bila ada kawan yang dekat denganmu, tiba-tiba ia dapat rezeki, membeli motor. Begitu kau dengar, apa kau terasa seperti disegak di hatimu, seperti sedang ada penyakit mah di dadamu? Seperti kau mau sendawa? Itu dia. Bila ada saudaramu membeli mobil, terdengar oleh tiba-tiba seperti gimana rasanya? Itu dia. Tiba-tiba ada saudaramu kau dengar mendapatkan keuntungan besar, tiba-tiba kau seperti gimana? Itu dia. Tiba-tiba ada saudaramu bangun rumah, lalu kemudian kau gimana? Itu dia. Kawan dekat, kalau kawan jauh tidak ada cerita. Orang jauh yang tidak dikenal, dengarkan. Lalu suatu saat Hasan Al-Basri ditanya. Apa katanya? Wahai Hasan Al-Basri, menurutmu apakah orang-orang beriman juga merasa dengki, punya hasad kepada orang lain, orang taat? Apa kata Hasan Al-Basri? Tidakkah engkau perhatikan bagaimana kisah Nabi Yusuf dengan saudara-saudaranya? Bukan sekadar ustaz, bukan sekadar ulama, tapi dia adalah seorang anak yang dibimbing langsung oleh seorang nabi. Tapi hasad menimpanya sehingga mereka harus membuang saudaranya sendiri, adik kandung tergantengnya, ke dalam sumur. Sampai kemudian cerita ini 40 tahun berikutnya baru ketahuan. Semuanya karena rasa dengki. Dari siapa? Dari anak nabi. Dari siapa? Dari abang dan adik sendiri, apalagi orang lain. Ada ustadz yang berkata aku nggak dengki, anak nabi. Karena itulah, apa kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Dengkinya seorang ustadz, dengkinya seorang dai, seorang guru, antara pendakwah dengan pendakwah yang lain jauh lebih tinggi daripada dengkinya seorang pedagang dengan sesama pedagang dengan jenis dagangan yang sama. Lihat perkataan ulama. Kenapa? Kalau dengki antara pedagang, mereka hanya berdalih di atas dunia persaingan perdagangan. Tapi kalau kedengkian sesama ustadz, sesama dai, diberdalihkan, berdalih atas dasar agama, menjatuhkan ustadz yang lain atas dalih demi menegakkan agama, demi menegakkan sunnah, demi menjaga manhaj. Padahal sesungguhnya hanya karena persaingan dunia dan pertengkaran ketenaran, bahkan persaingan kaplingan di lapangan, berujung hanya karena dunia, dunia dan dunia. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang berkata, ambillah seluruh dosaku. Nah, tahukah Anda bahwa kalimat ini diucapkan gara-gara seorang tadi terlanjur telah melepaskan rasa dengkinya. Baik itu si awam bercerita tentang saudaranya yang awam yang lain, baik itu seorang yang alim bercerita tentang kawannya yang alim yang lain, seorang ustadz bercerita tentang ustadz yang lain, seorang dai bercerita keburukan tentang dai yang lain. Inilah. Lalu kemudian rasa dengki diluapkan di situ. Kumpul lalu kemudian bercerita. Carilah keburukannya.
dibeberkanlah keburukannya dengan ghibah, fitnah, dan menjatuhkan kehormatannya. Sehingga pada akhirnya seorang ustadz sekalipun, seorang guru sekalipun terjatuh pada perbuatan yang para ulama katakan lebih buruk daripada kejahatan iblis. Iblis mendengki Adam agar Adam keluar dari surga. Itu kedengkian yang pertama terjadi dalam kehidupan. Yang kedua, Qabil dengki kepada Habil, anaknya Adam. Itu kedengkian yang terjadi saat di dunia yang kedua. Tapi ingat, para ulama, Syekh bin Baz sendiri dalam ceramahnya berkata bahwa terkadang kedengkian manusia, termasuk seorang yang berilmu sendiri, lebih buruk daripada dengkinya iblis kepada Adam. Kenapa? Karena iblis mendengki Adam, tidak berharap, hanya berharap agar Adam keluar dari surga, tapi iblis tidak menginginkan agar berada di surga, tapi iblis hanya menginginkan agar bersama di neraka. Tapi dengkinya manusia ke manusia yang lain menginginkan agar contoh harta yang dianugerahi Allah kepadanya ditarik, dihancurkan oleh Allah, dimiskinkan, lalu kemudian ia yang dikayakan. Jabatan, orang dengki dengan jabatan, ia berharap dia turun, lalu kemudian ia duduk menduduki jabatannya itu. Maka ini lebih buruk daripada dengkinya iblis. Akhirnya, untuk menjadi iblis seperti ini, terkadang kita keceplos yang berbuat. Akhirnya berkatalah kepada saudara, tahu nggak kamu, si fulan itu begini-begini, si fulan itu begini. Akhirnya diceritakanlah. Apa yang diceritakan? Keburukannya, dicari keburukannya, diiyakan oleh si fulan, ditambahin lagi, ditambahin lagi. Itulah yang kemudian dalam al-hadis sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam An-Nasa'i, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, Abu Hurairah meriwayatkan ketika ditanya, "Atadruna mal ghibah?" Ya, kata Rasulullah, apakah kalian tahu apa itu namanya ghibah itu? Sebagaimana hadis yang biasa kita dengar. Qalu Allahu Rasulu a'lam. Para sahabat berkata, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala dzikru akhaka bima yakrah. Ghibah yang menyebabkan kau akan celaka di akhirat itu adalah kau menceritakan keburukan saudaramu yang ia sangat tidak suka kalau sampai ia dengar. Kemudian, ara'aita ya Rasulullah in kana fihi ma yaqul. Bagaimana kalau ternyata yang kami ceritakan itu benar, real adanya, terjadi kejahatan itu sama dia? Qala in kana fihi ma taqul faqad igtabtahu. Kalau apa yang kau ceritakan itu benar padanya, keburukan itu mau kecil mau buruknya, lalu kamu berasik-asik, berbahagia, bersantai-santai, berenak-enakan menceritakan keburukannya itu, itulah ghibah itu. Wa illam yakun fihi faqad bahattah. Dan kalau ternyata tidak ada, maka itu namanya fitnah. Nah, sekarang ambillah seluruh dosaku. Dengarkan. Kalimat ini akan diucapkan kepada seseorang yang pernah berlaku dan berbuat seperti hadis yang barusan kita baca. Coba ingat. Pernahkah kita berkumpul-kumpul bersama kawan-kawan, lalu lagi asik menceritakan keburukannya, menghebohkan keburukannya, di balai-balai, di warung, di mana bertemu, bahkan coba ingat-ingat, itu udah buruk, lebih buruk lagi. Coba ingat, pernah nggak terjadi di teras masjid? Pernah nggak terjadi justru menceritakan keburukan orang di dalam masjid? Yang lebih buruk lagi, yang diceritakan keburukan ustadz yang menjadi guru membimbing pada surga. Tunggu, ambillah seluruh dosaku. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim.
wa taqabbalahu Allah minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ambillah seluruh dosaku. Tahukah Anda, kalimat ini tetap akan diucapkan kepada pelakunya, pelaku ghibah dan fitnah tadi, walaupun dia telah bertaubat. Dengarkan baik-baik. Bertaubat, ya Allah ampuni aku, ampuni aku, ampuni aku, tetap tidak akan merubah kalimat ini, tetap akan diucapkan. Tahukah Anda, kalimat ini tetap akan diucapkan kepada pelakunya, walaupun yang difitnah dan dijatuhkan kehormatannya telah memaafkannya. Tetap akan dikata, ambillah seluruh dosaku. Dalil sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hadis yang diriwayatkan dari jalan Jabir, al-ghibatu asyaddu minaz zina, bahwa membicarakan keburukan orang lain itu lebih buruk daripada zina. Qila wa kaif? Bagaimana ceritanya ya Rasulullah? Qala li'anna zina yatubu fayatubu Allahu alaihi. Karena sungguhnya zina itu dia bertaubat maka Allah akan taubati langsung, selesai. Walladhi yaghtabu la yutabu alaihi hatta yastahil. Sedangkan orang yang menggibahi, memfitnah dan membicarakan untuk menjatuhkan kehormatan saudaranya, itu tidak akan diterima taubatnya sampai dia yang datang sendiri minta-minta maaf dan jujur berkata, akhi, aku ini ustadz sudah menggibahi kamu, sudah menceritakan keburukanmu, sudah memfitnahmu, aku cerita kamu tentang kamu begini, tolong maafin ya, tolong maafin sebelum aku mati. Aku jujur ini. Kalau dia maafkan baru taubatnya diterima. Karena itu hatta yastahillah. Kalau sang yang digibahi memaafkan, tapi yang menggibahi tidak memaafkan, yang menggibahi dapat pahala, yang digibahi dapat pahala, yang menggibahi tetap di akhirat dipintakan pertanggungan jawabannya dan tetap akan dikatakan kepadanya, ambillah seluruh dosa. Karena itu, bila memang terkesan, teringat di pikiran kita, pernah membicarakan keburukan orang, apalagi di masjid, di teras masjid, buru-buru minta maaf sebelum mati. Dengarkan, ambillah seluruh dosaku. Kalimat ini, saya lanjut, tidak akan pernah diterima taubatnya oleh Allah sampai dia yang datang jujur minta maaf sendiri kepada orang yang digibahi. Dan yang masalah, bila mana yang digibahi udah meninggal atau masih hidup tapi tidak mau memberi maaf, nah kenonian terpaksa di akhirat harus menerima. Ambillah seluruh dosaku. Dalil, saya potong hadisnya. Qala wa qad yamutu tiba. Nabi katakan, bagaimana kalau ternyata yang kau gibahi itu udah meninggal? Dan au ya'ba, begitu kau datang kepadanya mau minta maaf, ternyata dia tidak memaafkan. Berlakulah perkataan, ambil seluruh dosa-dosaku. Ikhwan fillah rahimakumullah, ambillah seluruh dosaku. Tahukah Anda, kalimat ini akan menjadi sebab
kerasnya azab kubur yang akan ditimpakan kepada pelakunya. Sebelum kalimat ini diucapkan, Ibnu Rajab Al-Hambali bercerita dalam kitabnya Jami'ul Ulumi wal Hikam, ketika salafus salih dulu menguburkan orang yang meninggal, tiba-tiba di tengah halayak ramai ada seorang laki-laki yang buruk rupa, botak kepalanya, hitam pekat, perawakan yang sangat buruk, yang begitu ketika mayat itu ditimbun, dia lompat di luar dan tidak ada yang menyaksikannya kecuali satu orang. Orang ini lompat ke dalam, langsung ke dalam kuburnya begitu mau ditimbun, dan tidak ada yang menyaksikannya. Orang yang menyaksikannya ini bertanya, kenapa kau lakukan itu? Dengan apa yang terjadi padamu? Akhirnya apa? Lalu kemudian ia berkata, tahukah engkau, aku ini adalah daging saudaraku yang meninggal ini. Aku adalah daging saudaramu yang meninggal ini. Daging saudaramu yang meninggal ini, bahwa dia nanti akan memakan dagingku gara-gara ghibah dan fitnahnya waktu hidup. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, karena itu Allah perintahkan, wala tajassasu, berhentilah cari-cari kesalahan orang. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, apalagi sampai engkau mengghibahinya, menjatuhkan kehormatannya. Apalagi itu kawanmu sendiri, sahabatmu yang mungkin kebaikannya sangat banyak kepadamu. Minimal andaikan dia tidak baik, andaikan engkau yang mati duluan, mungkin dia yang akan bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, lalu kemudian berpanjang-panjangan dalam doa kepadamu, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Minimal kau berharap bila kau mati duluan, dialah yang mendoakanmu, atau mungkin dia yang akan menjadi imam di hari kematianmu. Kenapa kau hancurkan kehormatannya? Terakhir, tahukah anda, saking beratnya kalimat ini, binatang pun sangat takut. Yaqulu ya laitani kuntu turaba. Begitulah ayatnya. Orang kafir menyesal, ya Allah, andaikan aku berubah jadi tanah aja, jangan jadi manusia. Karena binatang ketika di akhirat diperintahkan untuk dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hanya sekedar untuk melaksanakan kisas kejahatan binatang satu ke binatang yang lain. Binatang yang bertanduk, yang menanduk akan dikisas untuk ditanduk ulang. Kucing yang mencakar akan dicakar ulang. Binatang pun takut ketika dibangkitkan di akhirat. Mereka suruh kisas dulu, selesai kisas baru kemudian dipunahkan. Saat itulah orang kafir berkata, ya laitani kuntu turaba, andaikan dulu aku adalah tanah, sehingga aku tidak dipintahkan untuk mempertanggungjawabkan seperti ini. Haruskah kita berkata seperti orang kafir, ya Allah, andai dulu aku adalah tanah, aku terlalu malu. Aku terlalu malu dan terlalu berat, karena kalimat telah diucapkan kepadaku di akhirat. Ambillah seluruh dosaku, sehingga aku tahu kalau aku akan masuk neraka yang tadinya membawa kebajikan, berganti dengan banyak membawa dosa, yang pada akhirnya penyesalan yang tak berakhir berada dalam neraka. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana innana muslimain laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalam.